Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta perusahaan transportasi online seperti Gojek dan juga Grab untuk bisa memberikan bonus hari raya atau THR kepada para pengemudi ojek online dan juga kurir online. Dalam keterangan pers, Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta Senin sore, Presiden Prabowo Subianto meminta para pengusaha layanan angkutan transportasi online memberikan bonus hari raya atau THR kepada para pengemudi ojek online dan kurir online dalam bentuk uang tunai. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberikan kontribusi penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Saya minta agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD diberi paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan besaran dan mekanismenya akan nanti disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Kemudian yang kedua, pada tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi yang penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Sementara itu, salah satu pengemudi ojek online yang turut diundang hadir di Istana Merdeka Jakarta, Suyanto mengaku bahagia dan senang pemerintah memperhatikan nasib para pengemudi ojek online dan kurir. Perasaan saya dan teman-teman mewakili semua yang di ojol Nusantara dengan pemberitahuan bahwasanya kita mendapatkan satu THR pada tahun ini, ya, yang pertama kali ya. Pertama kali ini kita dapat, jadi alhamdulillah, terima kasih Pak Prabowo, Pak Presiden Prabowo dan Grab Indonesia. Kalau besarannya Pak, udah tahu Pak? Kalau besarannya saya belum tahu berapa besarannya, cuman hanya dikasih tahu hanya sebatas mendapatkan di H+7. Dari data pemerintah saat ini ada 250.000 pekerja pengemudi online aktif dan kurang lebih 1 hingga 1,5 juta yang berstatus part-time. Presiden Prabowo juga mengatakan terkait mekanisme pemberian bonus THR kepada ojol, Presiden menyarankan kepada aplikator untuk memberikan kepada ojol dan kurir aktif. Ya, baik pemirsa, berkaitan mengenai hal tersebut, saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu driver online, yaitu rekan Daniel Lukas Rorong. Saya akan berbincang secara langsung. Selamat malam, rekan Daniel. Selamat malam, Mas. Ya, baik. Salam satu aspal. Baik, luar biasa. Senang bisa berbincang pada malam hari ini. Rekan Daniel, membahas mengenai tadi bahasan berita yang tadi sebelumnya sempat kita sampaikan kepada pemirsa terkait mengenai pemerintah meminta untuk perusahaan transportasi online untuk bisa memberikan THR atau tunjangan hari raya kepada drivernya. Tanggapan Anda secara pribadi bagaimana? Saya tentunya secara pribadi menyambut baik untuk apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo pada hari ini mengenai THR untuk teman-teman ojek online maupun kurir gitu. Cuman yang menjadi catatan kami adalah kenapa hanya ojol maupun kurir, taksi online bagaimana gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mekanisme pembagiannya seperti apa? Karena seperti yang saya ketahui bahwa satu ojol itu pasti punya lebih dari satu akun gitu loh. Misalnya dia punya Grab, dia pasti punya Gojek ataupun punya aplikasi yang lain. Mekanismenya seperti apa gitu loh. Seperti itu. Terus yang ketiga, tadi disampaikan 250.000 mitra aktif gitu loh. Nah, terus sisanya bagaimana yang part time misalnya seperti itu. Terus kriteria yang aktif itu seperti apa? Ini yang masih menjadi saat ini menjadi polemik di antara teman-teman driver online khususnya ojol yang ada di grup-grup WA saat ini. Jadi ini pasti akan menimbulkan polemik dan gejolak di dalam teman-teman driver online sendiri seperti itu. Baik. Jadi kita tunggu aja nanti mekanisme dari aplikator seperti apa, karena barusan ini saya juga cek di grup WA maupun di akun sudah mulai muncul untuk notifikasi dari aplikator mengenai bonus THR yang ditetapkan oleh
Presiden Prabowo yang tadi sudah disampaikan seperti itu. Baik, rekan Daniel, kira-kira jika Anda diminta untuk memberikan masukan, kira-kira masukan seperti apakah poin-poin yang perlu diperhatikan dalam pemberian THR ini? Yang pertama adalah kalau bisa jangan cuma ojol maupun kurir, taksi online juga, Mas, gitu loh. Karena taksi online itu juga sama seperti teman-teman ojol, dia juga beroperasi tiap harinya untuk mencari penumpang maupun untuk aplikator. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mekanismenya oke lah kalau mungkin tahun ini hanya 250.000 driver online, ojek online maupun kurir yang aktif. Kedepannya mungkin bisa lebih ditingkatkan seperti itu. Terus yang ketiga, kalau bisa itu nanti ini saya menyoroti poin yang paling penting bukan masalah aplikatornya, bukan masalah THR-nya, Mas, tapi masalah tarifnya, Mas. Tarifnya itu yang harus diperbaiki oleh pemerintah ke depannya gitu loh. Kalaupun nanti ini bisa untuk THR-nya bisa dilaksanakan tahun ini merupakan langkah bagus dari pemerintahan Presiden Prabowo untuk periode yang masih belum 1 tahun ini gitu loh. Nah, kedepannya kalau bisa pemerintah mulai menunjukkan tarifnya untuk peraturan yang mengatur mengenai masalah tarif itu harus benar-benar dilaksanakan, Mas. Jangan cuma undang-undang yang tidak ada ketegasan untuk aplikator seperti itu, Mas. Baik, rekan Daniel, jika saya minta Anda untuk melihat dari sudut pandang perusahaan transportasi online yang sudah ada, kira-kira bagaimana untuk bisa melihat kebijakan yang satu ini? Kita lihat aja, Mas, nanti seperti apa untuk masing-masing aplikator untuk melaksanakannya. Karena ini baru muncul satu aplikator yang notifikasinya, yang lain masih belum muncul, Mas. Karena kan nggak cuman, mohon maaf ya, saya bukan mereknya ya, nggak cuma Gojek maupun Grab, tapi juga ada aplikator yang lain seperti Maxim, Indrave, dan lain sebagainya, Aci, dan lain sebagainya, seperti itu, Mas. Kita tunggu aja nanti seperti apa penerapannya, tapi saya khawatir nantinya akan timbul polemik, Mas, karena yang didapatkan cuma sekitar 250.000, sedangkan jumlah pengemudi ojol maupun kurir di Indonesia lebih dari itu, Mas. Baik, tapi nggak apa-apa lah, ini suatu langkah awal yang bagus dalam pemerintahan Presiden Prabowo untuk kedepannya bisa lebih tegas lagi terhadap aplikator, khususnya masalah tarif, Mas. Yang penting itu masalah tarif, bukan THR sebetulnya, Mas. Masalah tarif yang harus diperbaiki, Mas. Gitu. Kalau kita mengetahui bersama bahwasanya driver online ini kan bukan pegawai, tapi lebih tepatnya mitra begitu. Tanggapan Anda, apakah dengan pemberian THR ini mampu bisa meningkatkan kesejahteraan bagi driver online sendiri? Mas, saya khawatirnya saya hanya menduga ya, ini nanti kedepannya akan dirubah menjadi bukan mitra tapi ke arah karyawan gitu, Mas. Dengan teman-teman kan nggak semuanya full time menjadi ojol maupun kurir maupun taksi online, Mas. Ada juga yang menjadikan profesi ini sebagai sampingan, Mas, gitu loh. Nah, kalaupun nanti kedepannya akan ditetapkan sebagai bukan mitra tapi sebagai karyawan, ya nggak apa-apa. Tapi seperti apa nantinya untuk kesejahteraan teman-teman nantinya gitu loh, seperti itu. Kalaupun memang saya menduga kok arahnya nanti akan ke arah kesana ya, Mas, ya gitu loh. Tapi ya kita lihat aja lah nanti kedepannya seperti apa. Tapi yang paling penting adalah masalah tarif dan masalah potongan aplikator, Mas. Potongan aplikator ini yang paling penting, Mas, gitu loh. Karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bukan 20% tapi saat ini lebih dari itu, Mas, gitu loh. Karena seperti saya kemarin tarif dari Basuki Rahmat ke arah Pasar Koda, Mas, saya hanya terima bersih 16.000, Mas, gitu loh. Itu suatu tarif yang tidak layak untuk sebuah taksi online, Mas. Itu, Mas. Baik, dan catatan kecil yang bisa Anda sampaikan kepada pemirsa Jawa Post TV terkait mengenai pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu pemberian THR untuk driver online. Yang pertama buat teman-teman driver online khususnya ojol maupun kurir, saya harap untuk pengumuman yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kali ini mengenai THR jangan sampai menimbulkan polemik atau apapun mungkin kisruh di lapangan atau mungkin apapun nanti ke depannya jangan sampai gitu loh. Karena paling enggak kita mendukung program ini suatu langkah yang awal yang baik untuk pemerintah bisa tanda kutip lebih tegas terhadap aplikator. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pemerintah bisa lebih tegas lagi terhadap aplikator khususnya masalah tarif maupun potongan aplikator yang saat ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu maksimal 20%. Kenyataannya saat ini lebih dari 20%, bahkan 30-35%, Mas.
Itu yang kedua. Terus yang ketiga, pemerintah bisa lebih memperhatikan lagi teman-teman kesejahteraan teman-teman driver online, nggak hanya ojol tapi juga taksi online, Mas. Karena saat ini teman-teman taksi online itu sangat tanda kutip memprihatinkan nasibnya, Mas, kesejahteraannya maupun khususnya masalah tarif, Mas, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Daniel atas waktunya dan selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, kita harus